Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'al jam'ana hadza damma marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menjalankan amaliyah Ramadan. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di pertengahan Ramadan ya, tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya dan hari ini dicatat sebagai ibadah ya, termasuk belajar ini. Oke, untuk pertemuan pekan ini, terima kasih kita bisa sepakati untuk bisa dilakukan secara sinkronus lagi lewat Zoom, gitu ya. Seharusnya pertemuan inilah pertemuan asinkron, tapi dengan berbagai pertimbangan kemarin kita minta agar dipindah ke pekan ini, sehingga pekan depan itu sudah asinkron ya, Bapak Ibu boleh belajar mandiri di LMS. Untuk materi kita di mata kuliah seminar usulan penelitian ini hanya ada 4 pertemuan ya, yaitu pertemuan awal. Setelah itu Bapak Ibu silahkan membuat proposalnya, dan nanti mulai pertemuan ke-9 itu akan nanti ada presentasi ya, nanti akan dijalankan ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Suara saya kedengaran baik nggak Pak Mustafa? Jelas, Prof. Jelas ya. Jelas Oke, baik. Aman. Jadi output dari mata kuliah ini adalah Bapak Ibu nanti membuat proposal tugas akhir, gitu ya. Membuat proposal tugas akhir. Nah, seperti apa bentuk dari proposalnya itu nanti akan kita jelaskan, gitu ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin di mata kuliah sebelumnya itu juga sudah punya, gitu ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan saja sesuai dengan formatnya. Dan di akhir semester nanti karena ini modelnya adalah semi ya, semi klasikal dan bimbingan dan presentasi, jadi insya Allah tidak ada sidangnya gitu ya, hanya presentasinya saja gitu ya, seperti itu untuk memasukkan. Oke, baik, materi ini disusun oleh tim dosen ya, ada Pak Endang, ada saya sendiri, ada Pak Dr. Efri dan Pak Lukman ya. Insya Allah materi ini sama untuk semua kelas ya yang ada di SEBI ya, di semua konsentrasi yang ada. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kembali mengingatkan ya Bapak Ibu semua bahwa salah satu fasilitas ya yang kami berikan atau program yang kami berikan di Magister Ekonomi di STCB ini adalah adanya pilihan tugas akhir ya bagi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kami di SEBI tidak hanya meminta teman-teman Bapak Ibu untuk membuat tesis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar kalau orang kuliah S2 itu bikin tesis gitu ya. Nah, tapi dengan berbagai macam pertimbangan dan diskresi regulasi yang juga ada gitu ya, maka pengelola program menetapkan ada pilihan. Nah, Bapak Ibu boleh memilih gitu ya di antara tugas akhir ini. Yang pertama adalah tesis ya, seperti biasa, dan tentu kami sangat berharap Bapak Ibu silakan diukur dirinya sendiri, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang misalnya tidak punya waktu yang cukup gitu ya, tidak punya juga belum punya ya kebiasaan menulis yang rutin ya dan segala macamnya, mungkin pilihan tesis bukan pilihan yang tepat gitu ya, karena mungkin akan menyusahkan Bapak Ibu untuk kemudian bisa lulus gitu ya. Karena program ini memang didesain Bapak Ibu bisa lulus 1,5 tahun ya. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ada yang mau silahkan diambil, nggak ada masalah gitu ya. Kami tidak melarang ya. Jadi tidak ada di SEBI antitesis, nggak ada gitu ya. Tesisnya ada ya, tapi itu pilihan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu saya ambil yang kanan dulu, yaitu publikasi ilmiah ya di jurnal bereputasi. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu selama kuliah di STCB dari semester 1 sampai semester 3 punya publikasi di jurnal bereputasi gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu yang terpenuhi, itu boleh diklaim nanti gitu ya. Nah, sehingga nanti juga tugas akhirnya adalah bentuknya
publikasi. Nah, di sini saya lihat tadi ada Pak Hilal Setiawan ya, yang luar biasa, sudah 2 kali conference internasional ya, di Bandung dan di mana satu lagi ya, di Dubai ya kalau nggak salah, walaupun online. Boleh Pak ditingkatkan Pak, gitu ya, jadi jurnal gitu ya, terbit di jurnal berputasi, kalau nggak salah Sinta 4 ya. Nanti ada ketentuannya, kalau itu memenuhi, silahkan nanti boleh diklaim Pak Hilal, gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang lain juga boleh buka kesempatan ini, gitu ya. Jadi selama tugas-tugas kemarin, kalau ada yang kira-kira layak, itu boleh dikirim ke jurnal. Nanti boleh join dengan dosen pembimbingnya kemarin ya, atau dosen pengampu mata kuliahnya, gitu ya. Nanti publikasinya bisa joinan, gitu ya. Nah, yang tengah atau yang ketiga ini adalah studi mandiri ya, Bapak Ibu, dan ini yang mungkin kami merekomendasikan. Tidak mewajibkan juga, tapi merekomendasikan Bapak Ibu untuk bisa memilih ini kalau seandainya waktunya terbatas. Itu studi mandiri plus 1 mata kuliah lintas konsentrasi nanti, dan itu diambilnya di semester 3. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu membuat studi mandiri dan kemudian ada 1 mata kuliah di konsentrasi lain yang Bapak Ibu ambil juga di semester 3 yang sama, gitu ya, seperti itu. Nah, di mata kuliah ini, SUP ini, kira-kira kita bermaksud untuk menyiapkan Bapak Ibu untuk membuat proposal. Nah, proposal yang kita sampaikan bisa bentuknya apa ya, tesis nanti ataupun yang lain gitu. Tapi saya lebih menekankan nanti proposalnya yaitu proposal untuk studi mandiri yang bentuknya bisa lebih ringkas gitu ya. Tapi kalau mau tesis mungkin proposal di mata kuliah yang sebelumnya bisa dielaborasi lagi gitu ya. Karena memang lebih lebih pas untuk kemudian dilanjutkan menjadi sebuah tesis ya. Karena ada yang mau wawancara gitu ya, mau pakai data sekunder, mau kuesioner dan segala macamnya ya. Nah, semua pilihan tugas akhir ini nanti di semester 3 tetap ada ujiannya, ya ada sidangnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan disidang gitu ya, mempertahankan penguasaan ya terkait dengan semua pilihan tugas akhir yang dipilih ya, seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya yang pertama adalah tesis. Nah, walaupun Bapak Ibu saat ini tidak memilih ini, tapi paling tidak bisa dipahami dulu seperti apa kalau seandainya mau memilih tesis ya, sehingga dapat informasi yang lengkap gitu ya. Seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu kemudian memilih tesis gitu ya, tesisnya tidak harus kuantitatif ya, atau harus menggunakan software statistik tertentu gitu ya. Apakah nanti pakai SPSS atau pakai SEM, Smart PLS atau pakai, tidak harus gitu ya. Tapi di sini pilihannya juga beragam ya Bapak Ibu. Penelitian dalam bentuk tesis itu bisa dapat berbentuk penelitian kepustakaan juga bisa, seperti misalnya analisis bibliometrik ya, itu bisa dilakukan gitu ya, atau misalnya studi lapangan ya, nanti Bapak Ibu banyak melakukan observasi gitu ya, wawancara ya, di lapangan itu juga bisa dilakukan, atau berbentuk studi empiris ya dengan menggunakan data dalam horizon waktu tertentu gitu ya, baik datanya primer ataupun datanya sekunder gitu ya, atau bisa juga studi kasus ya dalam satu lokus ya, objek tertentu gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Atau baik yang bersifat kuantitatif ataupun yang bersifat kualitatif ya. Nah, apa itu kualitatif atau kuantitatif? Semoga masih ingat ya apa yang kita pelajari di mata kuliah sebelumnya. Walaupun ada yang masih ragu, boleh nanti ditanyakan atau didiskusikan. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini buat yang memilih tesis ya. Bagi yang tidak, ini jadi informasi. Pertama, yang berikutnya adalah sumber pustaka atau daftar referensi. Dalam tesis itu wajib mengutip minimal 30 referensi dari artikel jurnal ilmiah ya. Jadi cukup lumayan ya, menantang ya. Jadi minimal 30 referensi dari jurnal artikel ilmiah. Kemudian judul tesis yang diajukan ke akademik atau program studi adalah karya yang dihasilkan dari mata kuliah SUP ya, atau seminar usulan penelitian yang sekarang gitu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu memilih tesis, maka siapkanlah proposalnya seperti proposal tesis ya, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian tebal tesis ya sekurang-kurangnya 50 halaman dan sebanyak-banyaknya berapa, 100 halaman ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk yang tesis. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya.
Tanya, Ustaz, Silakan Bu Epi. kalau sidang itu offline ya, Ustaz? Iya offline. Offline. Online Bu, kalau sidang online. Kalau S2 Oh, Bu ya. online. Iya. Kalau S2 online. Yang Oh, offline itu alhamdulillah. wisudanya nanti Bu. Soalnya jauh kan saya pikir, oh berarti kalau dari Medan nggak perlu ke sana gitu. Nah, ya online. Insya Allah sidangnya juga online. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Bisa. baik. Silakan yang lain ada pertanyaan tentang tesis. Cukup ya. Mbak April ada pertanyaan, Mbak April. April ada nggak nih? Kalau Mas Ya, Uki apa mau nanya? silakan. Kalau menggunakan lagi dari yang waktu semester sebelumnya bagaimana? Boleh, sangat boleh. Ya, Silakan, siap. sangat boleh dia dipakai gitu ya. Nanti disempurnakan di semester ini. Jadi proposalnya nanti bentuknya kira-kira begitu. Ya, tapi Ya. coba dipikir benar-benar ya Pak Abdul Hakim ya dengan konsentrasi waktunya gitu ya dan segala macam. Baik. Biar bisa ini gitu ya. Jadi ya bisa dipikirlah, dipertimbangkan ya. Seperti itu. Oke, ini untuk tesis ya. Mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya kalau seandainya ada. Oke, berikutnya adalah studi mandiri dan ini yang direkomendasikan oleh pengelola ya program untuk Bapak Ibu agar bisa dan mungkin untuk lulus dalam 3 semester atau 1,5 tahun. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memilih tugas akhir dalam bentuk studi mandiri dengan komposisi. Jadi ini bundling ya Bapak Ibu ya. Bundling antara satu studi mandiri apa ini? Bentar. Ya, dengan satu mata kuliah. Gitu ya. Seperti itu. Jadi studi mandiri dengan satu mata kuliah. Jadi ini bundling. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya berasal sekarang dari konsentrasi filantropi, maka nanti kalau memilih yang studi mandiri ini, maka Bapak Ibu akan menambah satu mata kuliah coursework di konsentrasi yang lain. Boleh dipilih, ya. Bisa di halal, ya, bisa di fikih muamalah, gitu ya, bisa di keuangan, gitu ya, seperti itu. Dan studi mandirinya bentuknya adalah sudah ada formatnya, ya, dalam bentuk tadi ya format artikel ilmiah, gitu ya, seperti itu. Nah ini kemarin saya diskusi gitu ya dengan pengelola program, seperti apa sih bentuk studi mandirinya, gitu ya artikelnya. Apakah hanya kajian literatur? Kalau kemarin kan saya sampaikan hanya kajian literatur ya, ngambil dari jurnal-jurnal yang ada. Ya, ternyata setelah saya di briefing oleh pengelola program, gitu ya, tidak harus seperti itu, tidak harus studi literatur, tapi bisa juga berbentuk hasil observasi, gitu ya. Jadi tetap memungkinkan ya Bapak Ibu kemudian menggunakan wawancara juga, gitu ya. Tapi ditulis dengan bentuk artikel ilmiah studi mandiri ini, gitu ya. Tapi dia tidak sekompleks seperti tesis, gitu. Jadi dibuat lebih sederhana, gitu ya. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya saya sedikit menyesuaikan dari yang kemarin itu kemudian menjadi yang studi mandiri, bisa, ya bisa, gitu ya. Jadi hasil observasi, gitu ya. Atau bisa juga studi lapangan, gitu ya, atau juga studi empiris atau studi kasus gitu ya atau studi literatur. Nah, kalau kemarin saya menyarankan agar kemudian Bapak Ibu menulisnya cukup di depan laptop saja gitu ya, maka studi literatur adalah pilihan kalau menurut saya gitu ya, karena kita tidak perlu kemana-mana gitu ya, tidak perlu menghubungi siapa-siapa juga, cukup dari laptop kita cari artikelnya ya, kemudian kita buat dalam bentuk studi mandiri atau hasil pengalaman kerja gitu ya. Nah, itu juga bisa nih. Jadi memudahkan sekali sebenarnya Bapak Ibu yang sekarang ini di lembaga filantropi ada satu isu tertentu gitu ya. Apakah sekarang apa ya? Sekarang itu kalau terkait dengan penghimpunan itu makin banyak ya lembaga filantropi yang menggunakan marketing affiliate ya atau apa gitu ya. Nah, itu kalau bisa dibuat dalam bentuk studi mandiri juga bisa gitu ya sebenarnya. Ya, baik yang kualitatif ataupun yang kuantitatif gitu ya seperti itu. Jadi lebih luas nih skupnya ya. Jadi tidak hanya studi literatur. Tapi pilihan studi literatur itu menurut saya juga menarik karena tidak tergantung orang lain gitu ya. Hanya kita aja yang menentukan gitu ya. Karena kita cari langsung gitu ya seperti itu.
Kemudian berikutnya karya ilmiah mahasiswa dalam program pekerjaannya sedikitnya 15 halaman dan sebanyak-banyaknya 25 halaman. Ini untuk studi mandirinya ya. Kalau proposalnya tentu lebih sedikit lagi, gitu ya. Jadi hasil akhirnya dalam bentuk studi mandiri itu cukup dalam 15 halaman, ya, dengan menggunakan template yang kemarin nanti kita jelaskan juga. Dan sebanyak-banyaknya 25 halaman, gitu ya. Seperti itu, sederhana sebenarnya. Ya, kemudian karya ilmiah setidaknya memuat 15 referensi jurnal ilmiah dan umurnya 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang kita berada di 2025, maka jurnal ilmiah yang dikutip itu yang dijadikan sebagai data atau sumber referensi itu adalah berarti sampai tahun 2016. 16. Ya, 2016 atau 2015 ya, mundur-mundur 1 tahun, oke lah gitu ya. Ya 2015 lah. 2015 sampai 2025 ini. Ya. Jadi kalau ada artikel yang diterbitkannya tahun 2009 ya berarti itu tidak dianggap gitu ya nilai. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya bagaimana cara mencarinya nanti bisa saya sampaikan. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga ini adalah pilihan kalau Bapak Ibu memilih untuk tugas akhirnya publikasi ilmiah. Ya, ini ingat ya, ini tugas akhir ini dikerjakan bukan sekarang ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu hanya proposal. Gitu ya. Tugas akhir ini adanya nanti di semester 3. Nah, tapi kita perkenalkan dari sekarang agar kemudian proposalnya langsung bisa disesuaikan. Gitu ya. Nah, kriteria yang ketiga adalah yaitu publikasi ilmiah. Ya, yaitu mahasiswa dapat mengajukan karya ilmiah dalam bentuk publikasi sebagai pengganti tugas akhir baik tesis ataupun studi mandiri. Jadi ini pilihan ketiga. Nah, seperti apa ketentuannya? Yang pertama adalah publikasi ilmiah adalah artikel yang telah terpublikasi. Ingat ya, kalau yang memilih model ini, maka artikelnya harus sudah terbit. Ya, beda dengan studi mandiri tadi. Studi mandiri tadi bentuknya artikel juga, tapi belum terbit. Ya, seperti itu. Kalau ini harus sudah terbit. Di mana terbitnya? Ya, tentu di jurnal. Ya, maka memang berarti dia sudah diproses dari sekarang. Gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa juga publikasi ilmiah di jurnal internasional dan harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu yang bahasa Inggrisnya bagus, saya maunya jurnal internasional boleh juga gitu ya, tapi konsultasi dulu ya, baik bisa dengan saya atau dengan pengelola. Karena banyak juga jurnal-jurnal internasional itu yang predator. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana konversinya? Nah, konversi nilai publikasi dengan SKS-nya berdasarkan tabel di bawah ini. Kalau Bapak Ibu punya artikel ilmiah yang sudah terpublikasi di Sinta 1, ya, maka itu cukup 1 aja. Ya, itu yang namanya SKS. Ya, 6 karena kan mata kuliah tugas akhir itu 6 SKS. Ya. Jadi kalau di Sinta 1 atau Sinta 2 itu cukup 1 artikel. Gitu ya, itu sudah cukup gitu. Tapi kalau seandainya Sinta 3 ke bawah ya, Sinta 3, 4, 5, 6 atau internasional tidak terindeks menengah, maka itu harus 2 artikel. Gitu ya. Harus 2 artikel. Kenapa? Karena nggak nyampe 6 SKS. Gitu ya. Misalnya hanya Sinta 3, berarti kan nilainya baru 4 SKS, berarti butuh 2. Ya. Walaupun totalnya jadi 8 ya, tapi dia melebihi minimal dari 6 SKS. Gitu ya. Seperti itu. Bagaimana kalau seandainya 5 dan 6 ya, 3 dan 4 sebenarnya ya. 3 dan 4 ya. Kalau 5 dan 6 berarti butuhnya 3. Nah, atau dikombinasi. 1 Sinta 4, 1 Sinta 6 misalnya. Itu juga bisa. Itu kan totalnya. Intinya adalah harus mencapai 6 SKS. Ya, boleh dikombinasi. Ya, seperti itu. Kalau mau Sinta 6 semua berarti harus 3. Ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Silakan sampai di sini kalau ada. Izin tanya, Prof. Ya, silakan Pak Heri. Ya, Prof. Kalau untuk jurnal ini sendiri, pertama, Prof, apakah misalnya jurnal, kan kalau di syarat itu melibatkan dosen pembimbing juga di dalam jurnal ya? Iya. Nah, pertanyaannya, jika misalnya ternyata ada jurnal yang memang belum melibatkan dosen pembimbing gitu ya, tapi kita sudah buat, apakah itu juga masuk dalam
kategori bisa melengkapi tugas akhir, itu satu. Hmm. Terus kemudian di jurnal ini kan kadang kita bisa kolaborasi juga, Prof ya. Ya, Jadi bisa, apakah sangat. kita penulis pertama atau bahkan orang lain penulis pertama, kami Ya, yang kedua gitu. Bahkan kemarin ya, kami ada ajakan riset ya. untuk dari salah satu guru besar, tetapi Nah, kami jadi objek risetnya aja. Nah, ini hmm. eh, eh, tidak dimasuk mungkin masuk di penulis ketiga malah misalnya kayak gitu. Ya, Nah, kira-kira kalau hal-hal seperti itu apakah masuk kriteria juga atau memang ya, mandatori wajib harus ada pembimbing dari SEBI ya, gitu. Terima ya. kasih. Baik, Pak Heri, masih pertanyaannya. Ini ada penjelasannya di sini, Pak Heri, gitu ya. Yang pertama adalah artikel ilmiahnya ditulis ketika menjadi mahasiswa. Jadi kalau Pak Heri masuk kemarin tahun berapa, Pak Heri? 2024 September ya. Ya, betul. Ya, berarti kalau artikelnya terpublikasinya bulan Mei 2024, gitu ya, berarti belum tuh. Jadi dia ditulis dan terpublikasi selama jadi mahasiswa. Gitu ya. Seperti itu. Kedua adalah mahasiswa yang bersangkutan sebagai penulis pertama. Jadi memang ini punyanya kita, punyanya mahasiswa. Bukan punya orang lain, kemudian kita diikut sertakan. Gitu ya. Jadi punyanya kita. Gitu. Dan juga harus sebagai corresponding author. Berarti author maksudnya yang mengirim, gitu ya, melakukan revisi, mengirim balik, segala macamnya itu adalah si mahasiswanya. Gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah publikasinya wajib menggunakan afiliasinya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Bagaimana kalau pernah publikasi, nama pertama, corresponding author, tapi afiliasinya ditulis hanya lembaganya aja. Misalnya kalau Ustadz Heri berarti dari Wakaf Warrior aja. Nggak bisa juga tuh. Gitu ya. Jadi harus afiliasi sekolah tinggi. Bagaimana kalau setnya lebih dari afiliasinya lebih dari satu? Boleh, boleh. Tapi SEBI harus yang nomor satu. Gitu ya, misalnya Ustadz Heri, Pak Heri, sekolah afiliasinya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dan Wakaf Warrior, itu boleh. Gitu ya, seperti itu. Dan mencantumkan koautor ya dengan dosen pengampu mata kuliah atau pembimbing mata tugas akhirnya. Jadi memang yang diterima adalah yang ini nih, ini terkait dengan syarat publikasinya. Karena memang kita ingin juga menjaga agar memastikan intinya bahwa artikel yang dipublikasi adalah memang artikelnya mahasiswa, gitu ya, yang dibuat oleh mahasiswa, ya, seperti itu. Dan ada identifikasi terkait dengan kelembagaan SEBI-nya, gitu ya. Nah, syarat jurnalnya apa? Nah, ini cukup berat juga ya. Pertama adalah jurnalnya harus online, jadi bisa dicek, gitu ya. Jurnal itu banyak ya, Bapak Ibu ya, gitu ya, banyak sekali, gitu ya. Tetapi yang pertama syaratnya adalah harus online. Yang kedua adalah memiliki elektronik ISSN. ISSN itu semacam kode identifikasi dari BRIN. Jadi setiap pengelola jurnal atau setiap jurnal itu pasti ada ISSN-nya. Kalau dia buku itu namanya ISBN, gitu ya. Kalau jurnal itu disebutnya ISSN. Saya lupa ininya panjangannya, gitu ya. Tapi itu diterbitkan oleh BRIN, gitu ya. Berarti pengelolanya harus begitu. Kemudian memiliki DOI, ya, Digital Objective Identifier. Ini seperti KTP-nya. Jadi setiap artikel kalau ISN itu melekatnya ke jurnal. Kalau DOI itu melekatnya ke artikel. Jadi setiap artikel itu punya DOI yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, itu diterbitkan oleh Crossref kalau nggak salah. Nah, itu biasanya pengelola jurnal itu pasti punya. Nah, bagaimana ketentuan untuk jurnal nasional? Gitu ya. Untuk jurnal nasional, penerbitnya harus pertama berasal dari lembaga pendidikan. Jadi sekarang ini yang menerbitkan jurnal itu banyak Bapak Ibu ya. Ada juga yang komersil PT. Nah, itu yang kita jaga-jaga sekali gitu. Karena yang PT ini biasanya mereka cuma nyari uang doang gitu ya, tapi proses publikasinya nggak diterapkan. Ya, kebanyakan begitu gitu ya. Maka kita hanya mengakui pertama adalah yaitu lembaga pendidikan, baik itu kampus gitu ya, lembaga-lembaga riset gitu ya, seperti itu. Atau lembaga pemerintahan gitu ya, seperti BI itu punya jurnal, LPS punya jurnal, OJK punya jurnal, Basnas punya jurnal, BWI punya jurnal juga, gitu ya, seperti itu. Jadi lembaga pemerintahan. Kemudian dan bukan lembaga yang hanya mengejar profit. Ini biasanya ada PT, ya, yang ya mengundang orang-orang untuk menerbitkan jurnal dia dan bayar yang
bayaran. Walaupun membayar itu juga nggak selalu negatif ya, tapi yang paling penting itu adalah biasanya kalau pengelola seperti ini tuh mereka mengabaikan proses publikasinya. Jadi tidak ada proses. Jadi setiap artikel yang masuk ya itu diterima gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Kalau dia jurnal internasional itu sama dan terindeks minimal tingkat menengah ya. Jadi banyak juga ya indeks-indeks jurnal meninggal itu contohnya apa ya? Contohnya yang internasional ya. Kayak Malaysia itu juga punya ya, Malaysian State Journal gitu ya. Kemudian ada juga yang Crossref juga ada ya. Kemudian yang lain juga ada tingkat menengah. Nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbing atau prodinya. Seperti itu, Bapak Ibu, ketentuan terkait dengan tugas akhir baik tesis, baik studi mandiri ataupun publikasi ilmiah. Nah, silakan ditimbang-timbang mana yang kira-kira akan dituju nanti di semester 3. Nah, sekali lagi kalau bertanya mana yang direkomendasikan, kami merekomendasikan yang studi mandiri ini biar lebih lebih sesuai lah dengan kondisi Bapak Ibu yang punya waktu yang tidak banyak. Kira-kira seperti itu. Silakan. Izin bertanya, Pak Sepki. Silakan. Boleh bertanya, Silakan. Pak Sepki ya? Iya, silakan, Pak. Terkait dengan studi mandiri artikel ilmiah ini, Pak Sepki, apakah harus prosesnya diajukan dulu, kemudian ada approve atau memang sudah langsung boleh menentukan sendiri judulnya tanpa approve begitu? Ya, terkait dengan ini itu akan divalidasi itu di semester ini justru di proposal. Jadi mata kuliah ini Pak Faisal, kita punya 4 pertemuan. 1 sampai pertemuan keempat, seperti saya menjelaskan ini, ketentuan-ketentuan dan segala macamnya. Nanti pertemuan kelima sampai pertemuan ke-7, Bapak Ibu itu membuat proposalnya, gitu ya. Kemudian nanti pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 itu akan ada presentasi dari proposalnya. Nah, di presentasi itulah nanti akan ada masukan, gitu ya, tanggapan, gitu ya, pendalaman dan segala macamnya dari dosen pengampu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bentuk kira-kira validasi. Jadi kalau nanti tentu saja akan disampaikan apakah temanya sudah tepat gitu ya. Apakah konten-konten yang dibuat dalam proposal yang sudah tepat dan itu akan dikomentarnya. Kira-kira Kalau begitu, Pak. proposal dan artikel kan boleh jadi berbeda nanti ya, Pak Sepki ya. Proposalnya kita sesuaikan dalam bentuk artikel. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, sudah dibuatkan dalam bentuk ini. Baik. Oke. Jadi tidak akan ada pengulangan gitu. Jadi memang proposalnya kalau Bapak Ibu memilih yang studi mandiri ini karena dia formatnya adalah artikel, jadi berarti proposalnya adalah artikel setengah jadi kira-kira. Ya, jadi proposalnya berbentuk artikel setengah jadi. Ya, baru ada pendahuluan, kajian literatur dan metode, ya, belum ada pembahasannya. Gitu ya. Gitu. Silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada ditanyakan. Izin konfirmasi, Prof. Silakan Pak Haris. Kalau pertemuan yang lalu kan studi mandiri ini hanya studi literatur ya, Ustaz? Iya, betul. Dan hari ini kita melihat lebih luas begitulah ya. Nah, diluaskan. Berarti kita juga bisa melakukan yang kayak kemarin misalnya ngambil kuantitatif kemudian melakukan survei-survei begitu ya, survei-survei lapangan untuk menambah data. Berarti diizinkan ya, Pak ya? Diizinkan ternyata. Ya, saya sudah ini slide kebetulan juga dibuat oleh pengelola program ya. Tadinya saya memahaminya begitu biar lebih mudah, tapi ternyata itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan dengan artian ya kalau memang Bapak Ibu sanggup untuk melakukan itu silakan. Kalau sanggup ya. Tapi kalau enggak ya saya kira pilihan studi literatur adalah pilihan yang pas gitu ya. Gitu ya, dengan waktu yang ada gitu. Oke, Pak Prof. Realistis nih. Ya. Oke, next. Berikutnya adalah proposal ya. Tadi itu adalah kira-kira bayangan nanti untuk semester 3 ya. Itu bayangannya, pilihan-pilihannya. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang kita hasilkan di semester ini, semester 2 ini atau semester genap ini ya, tentang proposal tugas akhir. Yang pertama adalah ketentuan proposal. Ya, Bapak Ibu gitu ya.
proposalnya bentuknya adalah seperti ini, tunggal nih kira-kira ya, yaitu mengikuti template dari jurnal yang sudah dikelola oleh S2, yaitu jurnal Sebinomic, Journal of Islamic Banking, Finance and Social Finance. Gitu ya. Jadi template-nya sudah ada di situ. Gitu ya. Nah, ini linknya ada di sini gitu ya. Kalau kita coba lihat ya, ininya, template-nya. Ini juga saya sampaikan juga di pertemuan yang lalu. Nah, ini template-nya sudah menggunakan ini. Jadi dia sudah seperti template artikel ilmiah. Jadi kira-kira proposal itu kalau bahasa sederhananya adalah proposal yang akan kita buat adalah berbentuk artikel setengah jadi. Ya, dengan menggunakan template ini. Ya. Berarti yang kita buat nanti sampai metode saja. Sampai metode. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian panjang proposalnya, nah itu 8 sampai 10. Jadi kalau tadi bentuk studi mandirinya adalah 15 sampai 20, kalau proposalnya cukup 8 sampai 10. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kontennya apa? Konten utamanya adalah satu harus ada pendahuluan selain dari judul dan abstrak ya. Pertama pendahuluan, berapa banyak? Gitu ya. 2 sampai 4 halaman saja. Ya, 2 sampai 4 halaman. Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kajian literatur ya. Berapa halaman? 4 sampai 7 halaman saja. Ya, boleh Bapak Ibu boleh memilih yang paling minimal juga boleh. Gitu ya, seperti itu. Kemudian metode penelitian itu adalah 1 halaman, ya, minimal 1 sampai 2 halaman. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira ya ketentuan dari proposal yang Bapak Ibu nanti mulai buat di pertemuan 5 sampai 8, pertemuan ke-9 nanti dipresentasikan. Gitu ya, seperti itu. Nanti waktunya tadi sudah minta, kemarin sudah minta ke April untuk dibagi ya. Kapan, siapa yang presentasi di pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Leli. Mohon maaf, tadi nggak terlalu gitu dengar. Jadi template-nya nanti kan ada di LMS ya, Pak? Template-nya di link yang ini, Bu. Nanti Ibu bisa klik link yang ini. Oh, Kalau jujur di tengah itu banyak juga enggak? Link yang ini. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu Leli. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, nah ini template. Ya, silakan Bu Puji. Yang semester 1 gimana? Ya. Nah, kalau yang semester 1 itu kalau sudah ada silakan disesuaikan template-nya Bu Puji. Ya, disesuaikan dengan template yang ini. Kalau kemarin semester 1 itu kalau kesimpulan kita seperti Pak Adi Dodo bilang itu seperti Bapak Ibu diarahkan menulis tesis. Ya, apa-apa ya. Seperti itu karena dia agak lebih kompleks. Nah, nanti bisa disesuaikan. Kalau memang banyak nanti bisa disesuaikan dengan template yang lebih sederhana ini. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan ada lagi yang lain? Pak Ustadz. Silakan Bu Daslinur. Ya, semester kemarin kita itu memang membuat proposalnya untuk tesis ya. Nah, yang membedakan bentuk proposal tesis dengan proposal studi mandiri gimana? Karena dengan kalau saya kayaknya memilih studi mandiri aja karena memang sudah 35 tahun tidak menulis yang agak bingung nih gimana caranya. Nah, itu apa yang membedakannya itu? Ya, kalau tesis kan memang seperti bab-bab Bu ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Gitu ya. Nah, kalau yang studi mandiri yang ini Bu, yang saya tampilin sekarang ini nih, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi dia berbentuk artikel. Ya, jadi proposal yang kita buat adalah artikel setengah jadi. Hanya sampai metode penelitian saja. Ya, jadi aja di sini ya, template-nya sudah jelas ya, kelihatan ini nanti bisa diklik link yang ini. Link yang ini bisa diklik ya, Bapak Ibu ngambil template-nya. Ya, link yang ini. Gitu ya, ini nanti diklik ada linknya gitu ya. Seperti itu. Kemudian dibuat ya sampai metode gitu ya. Itu yang studi mandiri. Gitu ya. Mulai dari judul, penulisnya. Sekali lagi ya, penulisnya Bapak Ibu plus saya sebagai dosen pengampu. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian abstraknya, kemudian
pendahuluan, nanti kita jelasin satu-satu ya sini. Ini dari mana diambil template-nya? Dari jurnal ini. Jadi inilah jurnal yang dikelola oleh pengelola S2 ya. Nama jurnalnya adalah Sebinomic Journal of Islamic Banking and Finance and Social Finance. Nah, kalau ngambil template-nya bisa juga di sini. Bapak Ibu masuk ke website ini, journal@sebi.ac.id, Sebinomic. Nanti di sini di bagian pojok kanan atas ada jurnal template. Gitu ya. Nah, itu silakan nanti diklik atau melalui link tadi itu juga bisa. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu menulis studi mandiri dengan pendekatan studi literatur? Nah, ini yang saya sampaikan pekan lalu ya Bapak Ibu yang nggak hadir. Pekan lalu saya menjelaskan mendorong Bapak Ibu membuat studi mandirinya berdasarkan studi literatur saja. Nah, ternyata setelah saya diskusi dengan pengelola, ini diluaskan. Ya, jadi tidak hanya studi literatur. Studi literatur itu hanya salah satu pilihan. Jadi Bapak Ibu boleh observasi, boleh studi lapangan dan yang lain. Ya, sesuai dengan jadi pertanyaan dari Pak siapa tadi ya. Untuk kemudian bisa disesuaikan. Ya. Nah, ini contoh yang studi literatur. Ya, ini judulnya adalah kompetensi takmir dalam menjaga kualitas laporan keuangan telah literatur. Jadi dia mengumpulkan 10 sampai 15 artikel yang menulis tentang kompetensi takmir, kemudian dibuat dalam bentuk artikel, ya studi mandiri artikel gitu ya, seperti itu. Ya nanti bisa Ibu baca ya. Nah ini kira-kira ya. Jadi Bapak Ibu nanti di proposal itu adalah ini template-nya beda ya, tapi kontennya sama. Pertama ada judul yang ini, ya ada judul, kemudian nanti ada penulis, gitu ya. Ini jadi pastikan tadi ya atas namanya. Kemudian abstraknya ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya tadi ya 2 sampai 4 halaman gitu ya. Ini spasinya 1 gitu ya. Kemudian ada landasan teori atau kajian teori. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya sampai metode. Jadi Bapak Ibu kalau proposal itu hanya sampai sini aja. Ya, ini belum. Ya, ini nanti di semester 3. Ya. Nah, ini bisa kita baca ya metodenya untuk mendukung analisis terhadap kompetensi takmir dalam menjaga kualitas laporan keuangan masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode telaah literatur. Ya, dengan menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal dari penelitian terdahulu yang relevan dalam 10 tahun terakhir, ya. Kalau kita tadi kan 10 tahun terakhirnya berarti 2016-2025. Ya. Kalau ini artikelnya banyak nih lumayan ya, 30 artikel. Kalau tadi kan 15 minimal. Gitu ya. Adapun rinciannya dijelaskan 30 artikel itu isinya apa dan metodenya kira-kira seperti apa. Ini metodenya dijelaskan. Ya. Kira-kira begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Apa mau nanya? Ada yang nanya juga. Kalau misal di publish-nya yang tadi yang kan ilmiah bisa di jurnal Sebi boleh nggak Pak? Kan kayak Jakis itu Sinta 3, terus Jeps itu Sinta 5 ya. Nah Ya. itu bisa Sangat boleh, sangat diakui boleh. bisa berarti Pak. Nah, sangat boleh, tapi belum tentu langsung terbit ya. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi proses publikasinya tetap akan berjalan independen. Gitu ya. Kalau bagus pasti ya diterbitkan lah. Gitu ya. Boleh, insya Allah boleh. Karena ini ketentuannya memenuhi sebenarnya. Pertama diterbitkan oleh perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi ya minimal Sinta 3, Jakis itu juga boleh. Gitu ya. Nah, silakan. Kebetulan saya juga bukan pengelola lagi di sana, gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh disubmit, nanti akan diproses oleh dewan redaksinya. Gitu ya. Seperti itu. Nggak ada masalah. Bahkan yang kalau JPS saya lihat ya, saya belum tahu apakah Sinta 5-nya masih aktif atau enggak. Ya, itu bisa dilihat gitu ya. Oke, ada lagi? Izin, Prof. Silakan Bu Khairina. Kalau pendekatan ini untuk studi mandiri, Prof. Kalau pendekatan pengalaman kerja, apakah proposal itu sama dengan yang di sini bentuknya, Prof? Sama. Kalau proposalnya sama. Oh, itu kan pengalaman kerja itu kan hanya lokusnya aja sebenarnya. Metodenya, tapi template proposalnya tetap harus sama. Gitu ya. Jadi tetap misalnya pengalaman kerjanya di bidang apa ya? Misalnya kalau lembaga zakat, misalnya Bapak Ibu sekarang berada di bidang finance misalnya.
ya terkait dengan penyusunan laporan keuangan misalnya. Berarti nanti latar belakangnya itu ya dibuat ya secara ilmiah gitu ya terkait dengan penyusunan laporan keuangan ya, mulai dari misalnya perkembangan lembaga zakat, kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga zakat, salah satunya adalah laporan keuangan yang tidak tersedia gitu ya, SDM dan segala macamnya. Tetap kajian teorinya juga ada gitu ya, misalnya karena dia adalah menyusun laporan keuangan berarti ada terkait dengan PSAK 409 gitu ya. Itu tetap. Jadi template-nya tetap sama. Walaupun nanti itu dibuatnya dari pengalaman kerja. Gitu. Baik, Prof. Makasih. Ya, baik, makasih Bu Khairina. Yang lain silakan. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya Bapak Ibu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini apa ya bisa Bapak Ibu lakukan ya, dan harusnya sih apa ya mendukung ya dan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu saat ini ya. Sekali lagi ya, jadi studi mandiri itulah salah satu tugas akhir yang direkomendasikan, tidak diwajibkan, sekali lagi ya, tidak diwajibkan tapi direkomendasikan ya. Kalau Bapak Ibu memilih silakan, kalau juga nggak memilih itu juga silakan. Gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah, konten proposal yang lebih detail gitu ya. Karena tadi berdasarkan template yang saya binomik tadi, saya coba detailkan. Yang pertama judul. Ya, di sini dijelaskan bahwa judul itu tidak boleh lebih dari 12 kata. Ya. Perhatikan ya, judulnya yang padat gitu ya. Kalau contoh tadi judulnya apa ini kalau ini? Kompetensi takmir dalam menjaga kualitas laporan keuangan masjid telah literatur. Ini kan berapa katanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 12 kata. Kemudian ditulis center. Center itu di tengah ya. Ini settingannya aja. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang ini kan di tengah ya. Tidak rata kiri atau rata kanan, tapi di tengah. Ya. Itu. Kemudian jenis fontnya, nah, karena dia langsung mau disisi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu studi Bapak Ibu itu nanti seperti yang pernah saya sampaikan juga, kalau seandainya dianggap memadai oleh pengelola itu akan diterbitkan di jurnal ini, jurnal SEBI Economic ini, gitu ya. Makanya template-nya harus langsung disesuaikan, fontnya juga sama, ya biar nggak nambah kerjaan, gitu ya. Seperti itu. Jadi fontnya yaitu Palatino Linotype. Ya, nanti dicari aja di Word-nya. Kemudian judul itu ukuran fontnya 18 dan harus bold. Ya, 18 poin. Itu untuk judul. Kemudian untuk penulis dan afiliasi, ya penulis pertamanya adalah mahasiswa, penulis keduanya adalah dosen pengampu. Ingat ya, menulis nama itu nggak perlu ada gelar-gelar. Ya, jadi dalam dunia riset ini memang tidak ada yang namanya gelar-gelar itu perlu ditulis. Walaupun dia seorang profesor, seorang apa, nggak perlu. Semuanya nama biasa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi penulis pertama adalah mahasiswa itu sendiri. Kemudian penulis kedua adalah dosen pengampu mata kuliahnya. Kemudian afiliasinya itu adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Ingat ya, tidak disingkat. Misalnya tidak ditulis Stay SEBI juga enggak. Tidak ditulis juga SEBI School of Islamic Economic juga enggak. Walaupun proposalnya dalam bahasa Inggris. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu saya mau menulis proposal tapi pakai bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Tapi afiliasinya tetap yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Ya, tidak diterjemahkan. Tidak juga disingkat-singkat ya. Karena ini tujuannya untuk karena data di internet ya, gitu ya, agar kemudian nilai webometriknya teridentifikasi gitu ya. Karena kalau beda nama nanti dianggap lembaga yang berbeda. Gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya abstrak. Abstrak itu terdiri dari 200 sampai 250 kata. Ya. Seperti itu. Nah, apa saja biasanya isi dari abstrak itu ada biasanya tiga hal, tapi dalam proposal ini karena belum ada hasilnya, maka dua aja, yaitu tujuan penelitian dan metode riset. Jadi tujuan penelitiannya apa, kemudian metode risetnya apa. Gitu ya, dijelaskan. Ya, berarti kalau kita lihat yang ini ya, yang ini, nah ini ya Bapak Ibu, berarti dia sampai mana tuh ya? Ya, ini kayaknya 200 sampai 250 kebanyakan. Nanti coba saya lihat lagi ya, apakah 100 kata aja sampai 200. Jadi dibikin begitu. Jadi penelitian ini bertujuannya apa gitu ya.
Oke, kemudian dibuat dalam dua versi, yaitu versi Indonesia dan versi Inggris. Hanya untuk abstraknya saja. Ya. Kemudian berikutnya kata kunci atau keyword terdiri dari 3 sampai 5 kata yang mencerminkan konsep yang sedang dibahas. Ya, kalau nulis tentang takmir masjid ya berarti takmir itu menjadi kata kunci. Kemudian setiap kata kunci itu dipisah dengan tanda titik koma. Ya. Tanda titik koma, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan panjangnya tadi 2 sampai 4 halaman, fontnya Palatino Linotype. Nah, ini spasinya ya Bapak Ibu, perhatikan, spasinya itu single, tunggal. Gitu ya. Jadi tidak 2 atau 1,5 atau 1,5 bukan, tapi 1. Nah, apa saja isi dari pendahuluan? Ya, yaitu yang pertama deskripsi atau permasalahan atau fenomena. Ya, maka kita bisa bercerita ya tentang fenomena yang ada terkait dengan isu yang kita bahas. Kalau misalnya membahas tentang isu zakat ya biasanya kita menjelaskan tentang perkembangan zakat. Ya. Seperti itu, penghimpunan dan target seperti itu. Kemudian gap penelitiannya ya, apa yang menjadi masalah penelitiannya apa? Kemudian kenapa penelitian ini penting dijelaskan dan kemudian tujuan penelitiannya apa? Kemudian untuk kutipan atau referensi itu menggunakan body note ya, bukan catatan kaki ya Bapak Ibu. Body note itu seperti ini. Nah, ini namanya body note nih. Ya. Seperti ini namanya body note. Ya. Kalau catatan kaki di bawah, nah SEBI itu menggunakan body note yang ini. Ya. Seperti itu. Ya. Body note, kemudian dan menggunakan style IPA. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya kalau dalam Mendeley itu sudah ada pilihannya, tinggal dipilih-pilih aja. Dan wajib menggunakan Mendeley ya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan semester 1 sudah mendapatkan juga ya. Kalau belum nanti bisa kita tambahkan juga. Menggunakan Mendeley ya untuk referensi. Itu untuk pendahuluan. Kemudian untuk kajian literatur itu panjangnya 4 sampai 7 halaman ya, fontnya sama. Isinya apa? Isinya adalah membahas tentang konsep atau teori yang melandasi isu riset. Ya, seperti itu. Misalnya tentang tadi ya, kompensasi takmir masjid ya berarti membahas tentang apa sih sebenarnya yang maksud dengan takmir masjid itu apa? Ya, fungsi masjid itu apa? Gitu ya, dijelaskan gitu ya. Seperti itu. Ya, dijelaskan gitu. Kemudian kutipannya sama, body note, apa istilah menggunakan Mendeley. Kemudian metode riset itu panjangnya 1 sampai 2 halaman, fontnya sama. Isinya apa dari metode riset? Ada jenis penelitian, penelitiannya menggunakan apa? Data yang digunakan apa? Teknik mengumpulkan datanya gimana? Gimana cara mendapatkan datanya? Ya, kemudian alat atau teknik analisis datanya apa? Ya, apakah deskriptif, ya, case study, ya. Kutipan dan Mendeley-nya itu wajib. Yang terakhir itu adalah referensi, karena ini hanya baru proposal, jadi dari metode langsung referensi. Belum ada hasil, karena hasil nanti semester 3. Ya, minimal 15 rujukan dengan komposisi 80% dari 10 artikel terakhir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya referensi, kalau misalnya punya 20 ya, berarti 8 kali 2, 16-nya itu harus dari artikel, sisanya boleh misalnya dari buku, ya, dari laporan, dari apa, dan segala macam. Ya, menggunakan IPA style dan juga Mendeley. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan konten proposal ini. Ada pertanyaan? Suara saya kedengaran nggak? Izin Pak, Ya, silakan Pak Samsuar. berarti referensi ini semester ini udah harus kita tentuin ya? Iya, pada saat kita menulis kan memang ada referensi ya. Pasti ada referensi di semester ini. Siap, Betul Pak. Makanya kalau Bapak studi literatur itu akan lebih mudah. Karena kita udah ngumpulin kan, dan itu langsung jadi referensi. Jadi data juga. Gitu ya. Referensi misalnya kalau Bapak Ibu misalnya di pendahuluan menulis tentang perkembangan zakat, penghimpunan zakat. Itu kan pasti harus mengutip data dari Basnas kan. Kan Basnas itu setiap tahun mengeluarkan laporan zakat outlook ya kalau nggak salah. Ya, zakat outlook setiap tahun. Dan itu di dalamnya banyak sekali data. Nah, itu bisa diambil, bisa dipakai. Nah, itu kan berarti kan kita harus mengutip ya dari mereka. Seperti itu. Kalau nulisnya tentang ini karena lembaga zakat, kalau lembaga wakaf, nah saya nggak tahu apakah BWI punya laporan
berkala juga atau tidak gitu ya secara tahunan itu boleh diambil. Ya, atau misalnya ini keluar oleh Kementerian Agama. Begitu Pak Samsur ya. Terima kasih, Silakan Pak. kalau silakan kalau ada pertanyaan. Kalau jenis ukuran kertas dan border begitu, Prof, mungkin diatur juga atau Iya. gimana? Di template aja, ikuti aja download template tadi. Nah, langsung pakai itu. Paham ya? Baik, Prof. Template-nya diambil dari mana? Dari sini. Nih ya, kalau Bapak Ibu masuk ke jurnalnya, berarti akan dapat di sini. Gitu ya. Kalau enggak, Bapak Ibu, di slide ini juga saya sediakan ini. Ini link ini juga kalau Bapak Ibu klik, nah itu kan perginya ke template. Nah, ini kan udah ada. Jadi ikuti aja ini udah. Gitu ya. Jadi rata kanan, rata kirinya, segala macam sudah ada. Ini tinggal di download ya ke Word, nanti tinggal diganti-ganti aja. Judulnya diganti, ini diganti, ini diganti. Itu kira Pak Mustafa. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Makan yang lain. Oke ya. Next, berikutnya adalah apa itu isi abstrak ya. Nah, ini secara umum aja gitu. Abstrak itu isinya lah isian lengkap dari proposal. Jadi makanya dijelaskan tentang apa tujuan dari risetnya dan apa metode yang dipakai. Nah, umumnya dia abstrak itu menjawab 4 pertanyaan pendek ya, tapi karena ini baru proposal, yaitu menjawab 2 hal. Satu, menjawab tujuan. Apa pertanyaan penelitian saya dan mengapa ini penting. Jadi seperti itu. Jadi apa tujuan dari riset ini? Ya, riset ini bertujuan untuk misalnya mengurai masalah atau menjelaskan ya atau memetakan gitu ya atau untuk menjelaskan, membandingkan ya macam-macam lah. Jadi lihat ya. Kemudian menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Bagaimana saya menjawab pertanyaan tersebut? Ini berkaitan dengan metode. Jadi metodenya apa? Gitu ya. Nah, karena ini studi mandiri ya mungkin lebih banyaknya adalah deskriptif ya, kemudian di literatur ya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian strategi penulis abstrak. Nah, ini hanya penjelasannya buku. Kapan sebaiknya kita menulis abstrak? Sebaiknya kalau kita sudah jadi dulu proposalnya baru kita buat ke atas. Walaupun itu tidak harus mesti ya. Bisa juga dibuat di awal. Gitu ya, tapi nanti direvisi lagi ya. Menulis abstrak adalah setelah menyelesaikan proposal untuk mencerminkan keseluruhan isi dengan lebih baik. Gitu ya. Karena kan misalnya kayak metode. Kita bisa bercerita tentang metode di abstrak kalau metodenya udah jadi. Gitu ya, seperti itu. Kemudian draft dari abstrak itu nanti bisa disesuaikan. Disarankan membuat draft di awal sebagai panduan penyusunan atau detailing. Ini contoh-contohnya aja ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi takmir masjid dalam menjaga konsep penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data penelitian, bla 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 bla, gitu ya. Seperti itu. Abstrak ya. Kemudian pendahuluan itu jangan karena dia nggak terlalu banyak ya, jadi jangan mutar kemana-mana gitu ya. Nah, langsung aja pada pokok permasalahannya apa, dukung dengan data dan fakta. Jadi harus didukung data-datanya apa, ya seperti itu. Ya, kemudian tujuannya apa dan novelty tujuannya apa. Kemudian dukung dengan penelitian terdahulu ya yang sudah ada. Kemudian apa gap penelitiannya. Jadi apa masalah yang akan kita angkat. Ya, bedanya dengan riset sebelumnya itu apa? Itu yang itu isi dari pendahuluan. Kemudian kalau kajian literatur ini jelas ya, kita menjelaskan tentang konsep-konsep ya yang melandasi dari isu yang kita bahas. Ya, kalau contoh yang tadi ya. Ini karena membahas tentang takmir masjid, jadi dia membahas tentang satu apa itu akuntansi keuangan masjid. Ya. Kemudian PSAK yang terkait. Ya. Seperti itu. Jadi dia jelasin. Nah, kalau kita membahas tentang apa isu tertentu, silakan apa kira-kira konsep besar yang bisa kita jadikan sebagai ini. Oke, metode riset ya 1-2 halaman saja. Jika menggunakan kuesioner maka tabel instrumen wajib dicantumkan. Ya, sesuaikan dengan corak penelitiannya. Seperti tadi ya, kalau Bapak Ibu pengen proposalnya melanjutkan apa yang kemarin, ya silakan gitu ya ditampilkan. Jika menggunakan data kuantitatif
ya, maka data dalam model ekonometriknya dicantumkan. Jadi datanya diambil dari mana, ya data apa yang diambil misalnya kemarin ya tentang kinerja diukur dengan apa, ya. Misalnya kalau lembaga kinerja zakat itu kan diukur dengan apa ya? ACR ya kalau nggak salah. Allocation to collection ratio misalnya. Nah, itu dijelaskan. Ya. Oke, baik. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan pertemuan kedua ini. Intinya adalah Bapak Ibu harus bisa membuat proposal dengan template yang sudah disediakan ini. Kemudian jika Bapak Ibu kemudian menggunakan proposal yang sudah ada sebelumnya, silakan disesuaikan dengan template ini. Ya, kemudian kami juga merekomendasikan Bapak Ibu menulis tugas akhir nanti dengan studi mandiri, gitu ya. Kajian literatur juga silakan atau pengalaman kerja juga boleh ataupun baik. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan ya dengan materi ini. Yang belum absen boleh absen ya. Bapak Ibu yang baru datang atau telat tadi silakan ngisi absen dengan mengetik nama lengkap _ hadir. Nanti saya pindahkan. Ini. Ya baik. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan Pak, boleh nggak sih menggunakan AI? Baru kita bahas ya pekan lalu ya. Ya, boleh menggunakan AI tapi dengan ketentuan. Ya, seperti itu. Bukan copy paste dari AI-nya, gitu ya. Seperti itu. Dan prompt yang digunakan itu harus dilampirkan. Apa aja prompt yang digunakan itu harus dilampirkan, gitu ya. Dan harus ada deklarasi bahwa ini juga bagiannya menggunakan AI. Ya, itu. Kalau seandainya hasil AI. Tapi kalau seandainya AI itu hanya sebagai alat bantu memahami teks, terus tapi Bapak Ibu kemudian menulisnya dengan bahasa sendiri, itu kan bukan hasil AI, itu kan hasil sendiri, gitu ya. Saya contohkan kemarin ya ketika saya bikin proposal riset itu juga menggunakan AI ininya untuk memahami teksnya. Ini saya contohkan ya proposal saya dulu saya bikin sambil nunggu pertanyaan kalau ada ya. Ini Bapak Ibu, ini. Nah, ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan kah? Terlihat, Prof. Kelihatan. Dan ya. Nah, ini proposal yang di awal tahun ini saya buat diajukan untuk hibah kompetensi di kompetisi ya di Kemenak ya. Nah, ini tentang kompetensi auditor syariah ya di lembaga zakat. Nah, ini proposalnya sekitar 23 halaman dan ini data-datanya kira-kira kalau ini saya ambil dari Basnas ya, ngambil sendiri. Tapi ketika melakukan ini terutama ya, memetakan hal seperti ini itu dibantu dengan AI. Salah satu caranya gimana? Nah, saya misalnya punya sekian artikel, ini contohnya ya. Ya. Bapak Ibu, nah ini. Saya punya bahan proposal tentang riset-riset terdahulu yang menjelaskan tentang spesies amil kira-kira begini nih. Ya, ada sekitar 10 sampai 15 artikel lah. Idealnya kan kita membaca satu persatu ya. Gitu ya. Baca satu persatu kemudian dapatkan bikinkan notasi dan segala macamnya. Nah, karena kita sekarang sudah punya ada teknologi AI, akhirnya saya minta bantuan ke AI untuk kemudian coba buatkan ringkasan artikelnya. Ya, nah saya bikin peta seperti ini. Seperti Ibu. Jadi dengan begini kita udah tahu nih ini proposal artikel ini isinya apa sih gitu ya. Seperti itu. Nah, baru kemudian saya tulis lagi dengan proposal dengan bahasa saya sendiri. Ya, nah ini sebenarnya hasil dari AI nih. Kelihatan ya? Bapak Ibu ya. Nah, ini dari AI nih. Ya, untuk mendapatkan hasil ini. Nah, Bapak Ibu yang belum bisa AI nanti kita coba praktekkan. Kemarin sudah pernah juga ya di nanti pertemuan keempat ya kalau nggak salah. Bagaimana menggunakan AI.
ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini saya buat kemarin AI, kemudian jadi proposalnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Ini ringkasan, saya buat, ini proposalnya. Proposalnya kemarin. Ini ya. Nah, ini data-data yang diambil, ini data-data ini maksud dengan pendahuluan itu kira-kira begini. Jadi ada data-data yang itu kita ambil dari, ini saya ambil dari laporan Puskesbasnas. Saya ambil dari Puskesbasnas 2025. Ini juga sama. Ya. Ini juga dari Puskesbasnas ini datanya. Ini diolah dari Puskesbasnas. Nah, ini terutama ya, ini ya untuk membuat ini itu ditulis lagi. Ya, saya tulis dengan bahasa sendiri dengan setelah saya dapat ringkasan artikelnya dari artificial intelligence-nya. Ya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini. Ini bikin begini, kajian terdahulu seperti ini. Ya, ditulis dengan bahasa sendiri, ya, tapi pemahaman besarnya itu minta bantu ke AI untuk kemudian bisa menjelaskan. Ya. Nah, ini juga kira begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Menanya Pak, untuk penentuan judul itu apakah kayak masih sistem kayak skripsi dulu ya diajuin, ini nggak pas, atau ya udah kita tentuin judul langsung buat, nanti baru diajuin atau sistemnya gimana? Ya, Untuk studi mandiri. langsung dibuat dan kalau mau konsultasi dengan saya boleh Bu. Jadi pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-7 kan kita tidak ada pertemuan ya. Nah, itu boleh nanti Bapak Ibu boleh konsultasi. Nanti bisa kita jadwalkan apakah Zoom atau misalnya via grup aja sesuai dengan kondisi seperti itu. Misalnya di pertemuan ganjil kan berarti kita harus Zoom. Nah, berarti dalam Zoom itu kita boleh konsultasi. Ya mau judulnya ini kira-kira pandangan seperti apa sambil dibuat. Atau di WA di grup Bapak Ibu, grup WA itu juga bisa dimanfaatkan untuk kemudian kita berdiskusi di sana. Ya, insya Allah saya coba respon juga. Ya, berkala. Itu Bu Epi. Silakan yang lain Bu Ibu. Prof, izin tanya. Silakan Mbak sini. Untuk yang publikasi ilmiah itu biasanya dari kita submit sampai keterima itu berapa lama waktunya ya Pak? Ya. Nah, ya ini pertanyaan bagus nih. Gitu ya. Normalnya memang 6 bulan ya. Itu normal. Tapi apakah ada yang lebih cepat? Ada. Nah, itu kadang-kadang kita untung-untungan juga. Makanya karena ini kita seperti mencari apa ya? Mencari jurnal dari sekian banyak jurnal yang ada gitu. Nah, caranya gimana? Bisa kita riset sendiri atau kita tanya ke orang lain. Ya, Pak, ada misalnya tanya ke dosen-dosen atau ke siapa atau kenalan yang sama. Ada rekomendasi jurnal yang cepat nggak gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita misalnya mandiri, kita ketemu jurnal terus kita submit. Nah, itu minimal itu 1-6 bulan. Tapi ada juga yang lebih bahkan sampai 1 tahun pun juga tidak direspon-respon oleh mereka. Itu juga ada. Gitu. Nah, itu tantangannya untuk publikasi ya. Seperti itu. Gitu ya. Tapi yang lain tuh nanti bisa tanya kalau di Bapak Ibu ya, di SEBI itu ada yang namanya unit cybersea ya. Nah, unit cybersea ini dia punya daftar jurnal-jurnal yang mereka rekomendasikan. Dan itu berdasarkan pengalaman ya dari dosen ini ya. Baik yang levelnya internasional sampai yang sinta-sinta di bawahnya itu ada yang direkomendasikan. Ya nanti dia juga menjelaskan ini rata-rata berapa lama responnya. Nanti kalau nggak salah berapa biaya. Kalau misalnya ada biaya yang harus dibayar itu ada. Nah nanti saya coba carikan ininya. Nanti saya kirim di grup ya. Beberapa jurnal yang direkomendasikan. Itu Mbak Sini. Berarti Prof kalau semisal keterimanya lama nih kita udah nunggu-nunggu. Nah itu terus kita udah mepet mau kelulusan atau gimana gitu ya, udah semester 3, itu kita bisa pindah nggak? Misal ke studi mandiri atau ke Nah, tesis makanya gini, ya. Makanya publikasi ini sifatnya klaim, Mbak. Sifatnya klaim. Ya, maka kalau saran saya itu kira-kira jadi rencana kita yang kedua aja, plan B aja. Jadi misalnya Mbak Sini mau seperti itu, jangan jadikan itu sebagai utama karena itu berisiko telat. Berisiko telat gitu. Nah, jadi
sambil Mbak sini misalnya menyiapkan studi mandiri, sambil juga ada artikel yang dipublikasi, gitu ya, seperti itu, gitu ya. Nah, kalau seandainya terbit yang publikasi ternyata Sinta 1, ya berarti ini nggak perlu dibuat lagi, gitu ya. Tapi baru Sinta 4, gitu ya, berarti tambah nanti ada satu mata kuliah, mata kuliah yang di ini, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi publikasi ilmiah itu memang agak sedikit berisiko, ya, tapi dia bisa dimulai dari sekarang, gitu ya, seperti itu. Itu kira-kira Mbak ini. Baik, Prof. Terima kasih. Satu lagi, Prof. Ini untuk tadi kan jurnal ilmiahnya tuh minimal 15 ya, Prof. Kalau itu pun yang 10 tahun terakhir. Kalau semisal udah 15 nih, kita nemu ada 20, tapi yang 5-nya itu tahun 2014 boleh. misal. Itu boleh ya? Boleh. Kalau dari buku itu berarti boleh lebih dari 10 tahun terakhir itu ya? Boleh. Itu aja. Oke, baik Prof. Terima kasih. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan kalau nggak ada. Mereka yang bermuka dua, dia memang dibenci. Tanya Pak Seti. Barat dan di timur. Silakan, Sel. Barat dan timur dibenci. Ya, terima kasih. Jadi ini dua aja pertanyaannya. Satu, pilihan 1, 2, 3 itu menentukan nanti nggak kalau untuk mau ngambil S3? Nggak ada. Kali ini insya Allah bisa semua. Semua bisa untuk S3. S3. Oh gitu. Yang kedua, untuk mencari jurnal itu kan minimal 10 jurnal tuh ya. Kita nyarinya di mana tuh? Oh iya. Nanti sebenarnya bisa bisa praktekin ya. Yang paling gampang itu di Google Cendekia. Google Cendekia. Nah, atau Google Scholar. Nah, nanti coba kita contohkan ya. Karena saya baru join di semester ini. Bahkan George Polarios itu adalah seorang. Ya, ini start gitu ya. Jadi nanti kita cek di Google aja. Nanti pilihnya Google Scholar atau Google Cendekia. Ya. Nah, itu tinggal diketik aja kata kuncinya maunya apa. Misalnya sosial tentang filantropi ya. Nah, kalau bisa filantropinya agak lebih dikerucutin lagi Ustaz gitu ya. Mau temanya tentang apa gitu ya. Karena kalau kita cuma bikin filantropi nanti terlalu luas pencariannya. Karena semuanya sudah misalnya apa ya? Di kota ini nih sudah nggak bisa mempertahankan. Ya, misalnya nggak tahu ya, misalnya kompetensi AMIL misalnya. Nah, itu nanti bisa ada di sini. Nah, ini bisa kita setting di sini. Misalnya di rentang khusus. Saya mau dari tahun 2016 saja sampai tahun 2025. Tapi realitanya orang Genoa sudah melihat. Maka dia akan keluar hanya pelabuhan yang tahun-tahun itu aja. Nanti bisa kita baca. Ini kan artikel tentang kompetensi AMIL semua. Ini bisa di-download. Ya. Tinggal road saja yang mungkin masih. Kalau mau bahasa Inggris juga bisa. Itu yang paling sederhana gitu ya. Paling mudah. Kita mungkin nggak mau dengar ini, tapi ini. Silakan. Ada lagi Ustaz? Dan tahunnya harus 10 tahun terakhir ya? Ya minimal ininya, karena biar kajiannya biar terbaru, gitu ya. Biar yang terbaru kajiannya. Contoh misalnya kenapa harus yang 10 tahun terakhir, misalnya kayak terutama bagi teman-teman yang saat ini berada di bidang finance ya. Nah itu kan PSAK-nya itu berubah hampir setiap, ya sering lah gitu. Kalau kita ngutipnya tahun berapa gitu ya, boleh jadi itu rujukan PSAK-nya udah PSAK lama gitu. Nanti ketika kita bikin tulisan, terus kita mengatakan bahwa harus menggunakan itu kan jadi misleading nanti informasinya, gitu ya. Terus itu makanya dibikin yang diupayakan yang terbaru. Hampir semua rombongan nanti yang saya bawa. Ya, tolong mudah kok mencari ini, gitu ya. Nah, makanya tadi ini kan kita sampaikan boleh menggunakan AI. Makanya kalau sepertinya saya punya 15 artikel, harus saya baca, bisa nggak? Bisa, harusnya bisa. Tapi kan masalahnya Bapak Ibu kan sibuk juga gitu ya, nggak bisa membaca semua. Ya, nah boleh gunakan AI tapi hanya sebagai tadi contoh kayak gini. Ya, hanya untuk meringkaskan aja apa sih sebenarnya kayak gini nih. Ini saya belum baca semua isi artikelnya, tapi saya udah tahu nih artikel ini isinya adalah ini. Ya, kita udah dapat poin-poinnya, nanti baru kita tulis dengan bahasa kita sendiri.
gitu ya. Nah ini kan lebih ringkas lagi gitu. Saya dapat ini berapa artikel nih? Ada berapa nih? Berarti sekitar 16 artikel, 15 artikel. Nah ini kan kalau idealnya kita baca satu-satu nih artikel ini. Nah dengan AI kita bisa dibantu, kita bisa ini kan, ini isinya apa sih gitu ya. Nah, walaupun kita harus ngecek lagi ya, kadang-kala kan ada yang namanya risiko dalam AI itu namanya halusinasi efek gitu. Karena dia membaca itu dengan menggabungkan banyak-banyak informasi, kadang-kala juga misleading gitu. Maka kita perlu cek lagi benar nggak sih kontennya utamanya tentang ini gitu ya. Nah, tapi AI itu makin lama juga makin bagus ya. Misalnya kayak ChatGPT itu juga makin lama makin bagus. Tidak ada yang terlalu ini. Tanah-tanah juga tidak rusak dan kemudian gitu ya, seperti itu. Begitu, Ustaz. Dan sekolah khair. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Prof, izin bertanya Prof. Prof, terkait studi mandiri itu kan ada tadi disebutkan bahwa ada hasil pengalaman kerja ya Prof. Ya. Apakah ada contohnya gitu Prof untuk hasil pengalaman kerja dijadikan sebagai tulisan ilmiah gitu kalau misalkan di S2 sendiri? Terima kasih Prof. Baik, untuk sekarang saya belum punya. Nah, tapi nanti coba saya bantu cari ya, saya mintakan juga ke Pak Lukman seperti apa bentuknya kalau. Tapi intinya kalau pengalaman kerja itu lebih seperti kita menjelaskan seperti laporan magang. Kalau Mbak Wika ini gitu ya. Jadi kita menjelaskan apa yang kita kerjakan sambil kita juga tentu mengkritisi ya. Atau memetakankah atau mengklasifikasikankah ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia lebih kepada sifatnya deskripsi atas apa yang dikerjakan ya, kemudian menformulasi apakah meringkas, mengklasifikasi, membandingkan ya. Kira-kira begitu. Dengan teori yang ada gitu ya Prof ya? Nah, begitu ya, betul. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Terima kasih. Oke, cukup Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nanti ditanya di grup ya. Silakan diaktifkan grupnya, bertanya. Nanti juga boleh saling mereplay gitu ya. Kalau yang lain bisa, ya intinya grupnya silakan dibuat untuk media diskusi saja gitu ya, biar lebih hidup juga grupnya dan bisa kita manfaatkan untuk penyelesaian kuliah. Kalau tidak ada, kita kelafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa. Amin. Subhanaka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.